Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa kita yang sering kita panjatkan ketika kita memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita bermohon pada Allah untuk mendapatkan keberkahan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Hari ini kita telah memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita syukuri nikmat ini dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak ibadah dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan ini. Tentunya selain apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa puasa di siang hari dan ibadah tambahan qiyamul lail di malam harinya. Salah satunya adalah bersedekah. Sedekah adalah ibadah yang selain memiliki dimensi hablu minallah yang cukup besar, juga memiliki dimensi sosial, ya, atau yang kita kenal dengan hablu minan nas, yang tentunya dengan kondisi kita saat ini, di mana kehidupan mengalami sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah sedekah menjadi sesuatu yang sangat utama untuk kita lakukan. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk bersedekah, maka pada kesempatan ini saya akan mengulangi beberapa keutamaan sedekah yang tentunya telah sering kita dapatkan dari guru-guru kita dan dari ustadz-ustadz kita sebelumnya. Yang pertama, sedekah itu bisa memberikan keberkahan kepada harta kita. Jadi harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah habis. Walaupun jumlahnya tentu akan berkurang. Dan kekurangan itu akan tertutupi dengan keberkahan dan pahala yang berlipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah bisa melapangkan dada kita. Jadi ibarat orang yang bersedekah dan orang yang kikir itu seperti dua orang yang memakai baju besi. Orang kikir, baju besi yang dipakainya akan terasa sempit, ya, menyesakkan, dan tidak bisa dilonggarkan. Sebaliknya orang yang bersedekah, baju besi yang dipakainya adalah baju besi yang nyaman, yang longgar, dan tidak menimbulkan bekas atau rasa sakit di kulit ketika dilepaskan. Ya, subhanallah. Yang ketiga, sedekah ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana perumpamaan air yang bisa memadamkan api. Kaum muslimin yang berbahagia, ya. Berikutnya, sedekah ini juga mempunyai keutamaan bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya. Sedekah mempunyai keutamaan fadilah memadamkan api siksa kubur. Yang mana kita ketahui kubur bisa menjadi salah satu dari taman surga dan bisa juga menjadi salah satu dari jurang neraka.
Yang berikutnya, sedekah bisa menghasilkan pahala yang terus berkembang. Ya. Sampai-sampai sedekah itu yang sebesar biji bisa berkembang dan tumbuh sebesar Uhud. Sebesar gunung Uhud yang luar biasa. Ya, tentunya ini sesuatu yang luar biasa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, sedekah juga merupakan bukti keimanan. Jadi orang-orang yang bersedekah merupakan orang-orang yang sidik dalam imannya, sidqu iman, memiliki iman yang benar. Ya. Karena dia percaya akan janji-janji Allah, dia percaya akan adanya balasan di yaumil akhir. Berikutnya, sedekah juga bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada lagi naungan atau perlindungan kecuali naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil akhir ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah, yang tangan kanannya memberi, sementara tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Terakhir yang juga sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sedekah adalah orang-orang yang bersedekah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah. Jadi ahlul salat nanti akan dipanggil masuk surga dari pintu salat. Para mujahid akan dipanggil dari pintu jihad, dan orang-orang yang senantiasa bersedekah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya dari pintu sedekah, yang tentunya tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang kecuali mereka-mereka yang senantiasa bersedekah dalam kehidupannya. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah beberapa keutamaan sedekah yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa bersedekah baik di bulan Ramadan ini dan tentunya sepanjang hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai ahlul sedekah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.